Inilah kado awal tahun buat Jokowi. Dan sialnya lagi, beberapa media asing ikut memberitakan. Artinya, orang-orang di seluruh dunia sudah tahu siapa Jokowi yang sebenarnya. Malunya bukan main. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Meskipun sekarang baru awal-awal tahun 2025, tapi dunia politik di Indonesia langsung gas dengan suasana yang sangat panas. Seperti yang kalian ketahui, banyak isu-isu baru yang berseliweran terkait dengan Jokowi dan keluarganya. Setelah Koni Bakri mengaku mengamankan dokumen yang dititipkan Hasto di Rusia, muncul isu-isu yang sangat mengagetkan. Tapi saya tidak akan bicara banyak karena masih belum terkonfirmasi. Tapi kalau itu benar, saya rasa ini akan menjadi skandal paling memalukan sepanjang sejarah. Saya mulai dari Jokowi yang tidak hadir di dua acara yang terbilang penting. Yang pertama, dia tidak hadir di acara reuni alumni UGM. Keluarga alumni UGM atau Kagama selalu menggelar tradisi tahunan Nitilaku pada 15 Desember 2024. Beberapa orang datang, termasuk Mahfud MD. Tapi Jokowi tidak datang. Alasannya ya karena ada urusan lain. Jawaban sederhana dan ala kadarnya, yang sayangnya tidak dipercaya banyak orang. Jokowi dianggap takut untuk hadir. Selain itu, Jokowi juga katanya diundang di acara tahun baru di Balai Kota Jakarta. Semua mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta datang, termasuk Anies dan Ahok. Yang tidak datang hanya Jokowi dan penjabat gubernur sebelumnya, yaitu Heru Budi. Alasan Jokowi lagi-lagi karena ada urusan lain. Ada acara tahun baru bersama keluarga di Solo. Meskipun Jokowi mengaku hubungan dia dengan Anies dan Ahok baik-baik saja, tapi jika dilihat dengan mata telanjang, ini sangat jelas Jokowi tidak berani hadir. Banyak orang sudah tahu kok, Jokowi itu siapa. Jokowi malu bertemu mereka. Hubungan mereka sebenarnya bisa dibilang tidak baik-baik saja. Anies beberapa kali disebut berusaha dijegal dan dikriminalisasi. Sedangkan Ahok adalah kader PDIP. PDIP sudah resmi memecat Jokowi. Jadi bisa dikatakan Ahok sudah tahu apa penyebabnya dan seperti apa sifat asli Jokowi yang sebenarnya. Yang menarik perhatian adalah Ahok dan Anies terlihat sangat akrab di acara itu. Ada indikasi mungkin keduanya akan bekerja sama dalam politik. Apakah untuk pilkada atau pilpres? Kita lihat saja nanti. Dan ketika ditanya apa isi perbincangan dengan Anies, Ahok bilang bulan depan, yang artinya pada Januari ini. Banyak orang heboh. Banyak yang mendukung keduanya saling mendukung atau berduet. Banyak juga yang mencak-mencak, terutama para pendukung kubu sebelah yang kelihatannya sangat kepanasan. Terlepas dari masa lalu, Anies dan Ahok ini adalah dua sosok yang sangat ditakuti oleh para pemuja Jokowi. Sementara itu, saya juga melihat Jokowi santai saja melihat keakraban Ahok dan Anies. Tidak ada manuver dan reaksi yang berlebihan. Jokowi santai aja, tidak merasa mereka itu bakal menjadi kuda hitam di kemudian hari. Padahal kalau keduanya bersatu, ini bisa menjadi ancaman politik buat Jokowi dan anaknya. Tapi tetap saja Jokowi slow, tidak merasa itu sebagai masalah. Tapi Jokowi benar-benar menunjukkan topengnya ketika namanya menjadi hancur dalam sekejap. Bertahun-tahun dia membentuk satu image politik sebagai pemimpin yang bersahaja, sederhana, dekat dengan rakyat. Pemimpin yang berasal dari rakyat biasa dan bukan bangsawan. Image itu dibangun susah payah sejak menjadi wali kota Solo sampai presiden 2 periode. Ini semua gara-gara namanya masuk nominasi sebagai finalis tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Memang dia bukan juaranya, tapi dia masuk dalam finalis daftar 5 besar. Bisa dibayangkan gimana reaksi Jokowi saat mendengar kabar itu. Ngamuk sudah pasti, marah apalagi. Image pemimpin baik hancur seketika. Dan tidak butuh waktu lama,
Pemuja Jokowi langsung turun gunung, teriak-teriak seperti rombongan orang stres. Ada link berita yang di take down. Mereka memaki netizen yang membagikan link berita tersebut. Mereka bilang itu adalah upaya pencemaran nama baik. Mereka menuduh itu adalah ulah dari barisan sakit hati. Bahkan ada yang bilang PDIP dalang dibalik survei itu. Aneh sekali. PDIP bisa punya pengaruh sebesar itu untuk menjelekkan Jokowi. Tapi ya sudahlah, namanya juga pendukungnya lagi ngambek dan disuruh membela habis-habisan. Mereka kemudian menemukan satu celah untuk mengcounter isu ini, yaitu pernyataan OCCRP yang menyebut mereka tidak punya bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan pribadi selama masa jabatannya. Tapi ada sambungannya. OCCRP tidak bisa mengatur siapa yang bakal dinominasikan, karena itu berasal dari orang-orang di seluruh dunia. Mereka hanya memasukkan nama yang punya dukungan terbanyak dan punya alasan untuk dimasukkan sebagai finalis. Dan ini perkataan langsung dari OCCRP dan sudah diterjemahkan. Begini, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilu dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik anaknya. Kemudian para pemuja Jokowi juga sibuk meminta bukti kalau Jokowi korupsi. Perlu diketahui, korup dan korupsi itu dua istilah yang berbeda. Korupsi itu perbuatan melanggar hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Sedangkan korup cakupannya lebih luas, tidak melulu soal uang. Misalnya, penyalahgunaan kekuasaan, sandera politik, penyelewengan wewenang, dan lain-lain. Coba pikirkan lagi, KPK di era Jokowi terlihat semakin lemah. Korupsi juga semakin merajalela. Nepotisme kekuasaan di mana instrumen kekuasaan dikerahkan untuk memuluskan jalan Gibran. Sandera politik, hukum dijadikan sebagai alat untuk menundukkan orang lain supaya patuh. Semua itu terjadi di era Jokowi. Kalau kalian melihat betapa masifnya para buzzer yang berusaha untuk membersihkan nama baik Jokowi, itu adalah tanda yang jelas bahwasannya Jokowi sangat marah. Nama baiknya hancur dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jokowi mungkin bisa tersenyum di depan media, tapi di belakang layar, Jokowi tidak tenang. Dia pasti kesal, marah, dan kecewa. Inilah kado awal tahun buat Jokowi. Dan sialnya lagi, beberapa media asing ikut memberitakan. Artinya, orang-orang di seluruh dunia sudah tahu siapa Jokowi yang sebenarnya. Malunya bukan main. Pendukungnya berusaha membersihkan, tapi sayang mereka gagal. Berita ini sudah viral kemana-mana, menyebar di mana-mana sampai ke seluruh dunia. Saya rasa ini belum seberapa. Akan ada banyak lagi hal-hal memalukan yang akan menimpa Jokowi dan keluarganya. Segala aib yang selama ini mungkin ditutupi, pasti akan terbongkar. Jokowi wajar marah, karena ini bakal mengganggu rencana untuk anaknya di Pilpres selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.